Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini tampil di meja Mahkamah Kebenaran. Hari ini saya ingin menyampaikan berita penting atau edukasi yang sangat berharga bagi kita semua, terutama bagi masyarakat yang mencintai tentang keadilan dan kebenaran. Pertama-tama yang ingin saya ketengahkan di sini bahwa perlu kita tahu negara kita adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, di mana pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3 mengatakan negara kita adalah negara hukum. Artinya apa? Semua warga negara harus tunduk, taat, dan patuh kepada hukum. Nah, dalam kaitannya ini saya ingin memberikan edukasi kepada kita semua. Apa itu? Yakni saudara-saudara perlu tahu sebetulnya sejauh mana selama ini kita berhukum. Saudara berbicara masalah KUH pidana, ya, KUH pidana pasal 1 ayat 1, ya, tentu mengatakan tidak ada satupun orang yang bisa dipidana tanpa ada ketentuan yang mengatur. Ya, di dalam bab 1, ya, tentang KUH pidana mengatakan bahwa perbuatan pidana tidak dapat dipidana ada yang biasa disebut dengan namanya oformah. Karena dalam kondisi terpaksa orang tidak dapat dipidana. Ya. Tetapi kalau kita lihat pada praktiknya sekarang ini banyak yang disesatkan. Siapa yang paling menyesatkan? Baik, saya akan berikan Anda masukan. Hari ini saya baru saja menjalani namanya sidang, ya, memberikan jawaban atas tanggapan JPU, Jaksa Penuntut Umum, terhadap eksepsi yang kami sampaikan. Saya ingin terlebih dahulu menyampaikan kepada kita semua, saya memberikan edukasi ini bukan karena seorang pintar, ya. Saya memberikan edukasi kepada kita semua bukan karena saya orang yang paling mahir. Di luar sana saya tahu masih banyak teman-teman kita yang lebih mahir. Tetapi mohon izin, banyak orang yang bisa berbicara hanya karena berdasarkan keilmuan, tapi belum pernah berbicara atas dasar pengalaman. Nah, saya ingin berbicara hari ini, ya. Tentu saja apa yang saya akan bicarakan hari ini ialah tentu keilmuan dan pengalaman. Saya mengalami sendiri menjadi terdakwa. Pengacara lain, ya, mereka kebanyakan hanya bicara dari buku dan dari pengalaman menangani perkara. Tapi ingat, ya, banyak sekali teman-teman atau rekan saya sejawat, seprofesi yang memenangkan perkara bukan karena proses hukum itu sendiri mereka jalani, tapi mereka melakukan apa? 86 dengan aparat penegak hukum. Ini yang saya sangat sayangkan. Karena itu dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya ingin menyampaikan tentang kebenaran ini. Saudara sebangsa dan setanah air, ya, negara kita negara hukum. Setiap orang wajib tunduk dan patuh pada hukum. Saya sepakat itu. Tetapi sepanjang penegakan hukum itu dilakukan berdasarkan hukum. Tetapi kalau dilakukan berdasarkan suka-suka, tidak mengikuti ketentuan hukum, ya, maka harus ditolak. Kalaupun dipaksakan, dilawan. Persoalan penolakan dan perlawanan ini undang-undang juga mengatur, membolehkan. Oleh karena, ya, pasal 27, ya,
Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa persamaan hak di muka hukum dijamin oleh undang-undang dan dijunjung tinggi oleh negara tanpa ada pengecualian. Ini pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Tolong digarisbawahi, teman-teman. Kemudian kedua, pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, itu juga dijamin oleh undang-undang dan dijunjung tinggi oleh negara. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 45 tentu saja mengatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupan, martabat dan kehormatan yang dibawa serta padanya. Dalam hal ini, ya, undang-undang menjamin setiap orang berhak. Kemudian negara menjunjung tinggi. Demikian hanya pada pasal 28C ya, dan 28G masing-masing pada ayat 1. Ya. Sekali lagi kepada masyarakat, menolak dikriminalisasi dan melakukan perlawanan dijamin oleh undang-undang. Karena itu dalam edukasi ini saya akan memberikan ilmu yang paling mendasar bagi kita semua. Pertama, yang paling menakutkan selama ini kan masalah pidana. Nah, dalam pidana ini sebetulnya kita kenal, ya, ada namanya formil dan material. Formil itu adalah terkait dengan perbuatan. Material itu formil itu terkait dengan ketentuan, sedangkan material terkait dengan perbuatan, alat bukti, ya, perilaku. Nah, sekarang saya ingin berbagi karena saya ini sudah pernah jadi terdakwa dan saya sekarang ini ingin menghimbau kepada teman-teman advokat, jangan takut. Sepanjang kebenaran yang Anda lakukan, Anda mengerti. Jadi dalam pidana diatur ada namanya material dan formil. Kemudian di dalam delik ada dua. Ada delik formil, ada delik aduan. Delik formil itu, ya, adalah di mana polisi boleh memproses perkara pidana itu meskipun tidak ada pengadunya. Atau delik umum, misalnya pelanggaran undang-undang yang tidak bersifat person. Jadi misalnya gini, korupsi itu tidak perlu ada pengadu. Ya, sebetulnya kalau selama ini ada pengaduan dari LSM dan masyarakat dan wartawan atau media, elemen masyarakat lain, itu sebetulnya hanyalah sebagai jembatan. Jadi biasa dikenal namanya laporan informasi, baik itu ke kejaksaan maupun kepada kepolisian. Ya, itu form yang dipakai oleh polisi adalah form A, tidak perlu. Atau misalnya terjadi pembunuhan, ya, dan macam-macam pelanggaran undang-undang tentang migas, tentang bea cukaian, tidak perlu ada pelapornya. Tentang perminyakan, tentang apa, tidak perlu ada pelapornya. Lalu lintas, itu misalnya itu adalah delik formil. Delik formil itu adalah yang delik umum, yang undang-undang perbankan, tidak usah ada pengadunya. Ketika ada indikasi bahwa pelaku melakukan tindak pidana terhadap undang-undang ini, sebetulnya nggak perlu ada pengadu. Cuma sekarang kadang-kadang ada pengadu, tidak ada pengadu, itu sulit, ya. Ada pengadu aja kadang-kadang bisa dimainkan, apalagi tidak ada pengadunya. Nah, terhadap delik aduan ini hanyalah person yang boleh mengadu. Artinya seseorang yang dirugikan boleh melakukan pengaduan, ya. Seperti yang saya sedang lagi hadapi sekarang ini, itu sudah jelas, ya, sudah jelas itu kacau balau, ya. Jadi perkara yang kami hadapi ini adalah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Itu terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, saya ingin berbicara masalah Undang-Undang ITE yang menjadi momok belakangan ini. Sebetulnya Kapolri itu sudah, Kapolri, Kejaksaan dan
pengadilan itu sudah ada istilahnya kesepakatan untuk perkara terhadap ini. Kemarin itu bukan pengadilan, tapi Menkumham, Kejaksaan dan Kepolisian sudah membuat namanya SKB, surat keputusan bersama untuk perkara pidana undang-undang ITE selalu bisa diselesaikan diawali dengan restoratif justice. Nah, saya akan bicara tentang ini. Saudara semangsa dan setanah air, saya pengacara Guntur Laremba, aktivis pegiat hukum pejuang kebenaran. Hari ini saya menyampaikan edukasi untuk kita semua, untuk Anda, ya, baik yang mengerti hukum maupun yang belum mengerti hukum, atau yang sudah berpraktik hukum tapi kadang-kadang terbiasa dengan 86, ya. Kemudian ada juga banyak profesor yang memberikan ajaran, ya, bahkan profesor doktor ilmu hukum, tapi mereka belum pernah praktek, ya. Mereka hanya punya ilmunya, mereka tidak pernah tahu keadaan di pengadilan, ya. Kemudian banyak juga saksi ahli yang menyesatkan. Mestinya saksi ahli itu hadir membawa keahliannya, tapi terkadang yang dilakukan adalah saksi ahli bayaran. Siapa yang membayar, dia akan berbicara memihak kepada dia. Jadi sekali lagi saya ingin supaya kita semua ngerti, ya. Kemudian saya tadi masalah pidana formil dan materi. Kemudian delik aduan dan delik formil. Delik aduan itu harus ada pengadu. Dan pengadunya adalah personil, bukan lembaga seperti yang memperkarakan kami. Coba bayangkan, orang itu mengadukan kami atas nama lembaga, sedangkan korbannya tidak pernah di BAP. Sarjana hukum mana yang membenarkan korban dalam perkara pidana tidak pernah di BAP bisa jadi lengkap dan P21? Kemudian yang kedua, pelapornya hanya pakai surat tugas atau mewakili korban. Saya juga mau tanya, pidana mana, sarjana hukum mana yang membenarkan hanya dengan mewakili bisa? Oh, Pak Menteri Menko Investasi saja, Pak Luhut, beliau harus datang melapor sendiri. Kemudian dia di BAP sebagai korban, ya. Kemudian apa? Pak Muldoko, kurang apa mereka jabatannya? Lalu saya dilaporkan oleh sekretaris pengadilan. Ini yang saya pertanyakan. Oke, boleh saja orang melapor, tetapi kan sebetulnya garda terdepan untuk memfilter hukum ini adalah jaksa. Nah, saya sayangkan ini kepada yang terhormat Bapak Jaksa Agung, tolong Pak Jaksa Agung teliti lagi itu jaksa yang menangani perkara kami. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya mohon maaf kalau saya ini dianggap lancang, tapi saya mengatakan bahwa jaksa itu kan sebetulnya bukan berdiri sendiri. Dalam hal menegakkan hukum, dia membawa nama Kejaksaan Republik Indonesia. Ketika seorang jaksa menyalahgunakan wewenang kemudian tidak ditindak, maka akan menjadi kebiasaan. Jaksa Kasipidum di pengadilan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo itu menangani perkara kami picus. Menurut JPU yang hadir di pengadilan, untuk perkara picus ditangani oleh Pidum. Saya coba ikuti apa yang disampaikan itu. Tetapi setelah saya membuka tentang peraturan Jaksa Agung, tidak pernah ada satupun yang mengatakan bahwa perkara pidum perkara picus bisa dijadikan pidum. Karena registrasinya adalah picus. Kalau memang mau dirubah, maka itu harus dibicarakan kepada Mahkamah Agung supaya registrasi perkaranya menjadi, ya ini walaupun namanya picus, dia katakan pidum, ya. Nanti saya akan bahas. Jadi teman-teman semua yang bekerja di lapangan sebagai penggiat hukum atau rekan sejawat para pengacara, mari jangan kita mau dibodohi dan dibohongi.